minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Syekh Abdul Qadir mengatakan Islam is not culture. Islam purifies culture. Jadi Islam itu kata Syekh adalah bukan budaya. Jadi Islam itu memurnikan budaya. Ini penting buat kita karena sudah banyak muhajirin yang datang ke Ansor. Masing-masing membawa budayanya sendiri. Budaya itu tidak ada yang baik, tidak ada yang tidak baik sebetulnya. Budaya itu sebenarnya mempunyai dinamikanya sendiri, konteksnya sendiri, dan ekspresinya sendiri. Nah, seringkali terjadi benturan budaya ya, antara muhajirin yang datang dan Ansor yang ada di sini. Nah, jadi dalam kondisi seperti itu, maka yang harus kita jadikan pegangan adalah kembalilah kita kepada Islam. Karena dengan Islamlah maka dia bisa mempurifikasi budaya-budaya kita. Ya, bagi orang tertentu, misalnya bagi orang yang ke Sumatera atau dimanapun dia berada, ekspresi nyatanya itu dianggap biasa-biasa aja. Tapi begitu terbentur dengan kebudayaan yang lain, tiba-tiba orang yang merasa terbentur itu merasa ini kok begitu, dan sebaliknya. Jadi yang terpenting buat kita adalah apakah yang sebenarnya bisa menyatukan kita. Jadi Syekh Abdul Qadir mengatakan yang bisa menyatukan kita itu adalah akidah. Ain kaf dal ya, akidah. Artinya adalah to bind, atau bind, B-I-N-D, to bind together. Jadi yang mengikat. Nah, bicara akidah ini, kita kan sudah katakan tadi bahwasanya kita mengikut yang disebut sebagai akidah Imam Asy'ari atau Imam Maturidi. Akidah itu apa sih sebetulnya? Dan ain kaf dan. Jadi to bind together, menyatukan kita itu adalah akidah. Ya, walaupun bahasa awalnya Islam. Kan? Akidah ini sebetulnya bahasa lainnya apa ya? Tauhid. Jadi kalau buku ini sebetulnya bahasa lain dari akidah itu tauhid. Bahasa lainnya adalah usuluddin. Atau ada juga orang menyebutkan kalam. Di sini juga disebutkan. Jadi yang bisa menyatukan kita ini akidah. Sekarang akidah ini apa? Kalau dalam penjelasan di buku ini, akidah ini adalah sebenarnya pengetahuan tentang, sebut usuluddin ini pengetahuan tentang Allah dan Rasulnya. Jadi pengetahuan Allah dan sifat-sifatnya dan perbuatannya. Pengetahuan tentang Rasul, perbuatan dan sifat-sifatnya, perbuatannya. Dan juga ini jelaskan tentang pengetahuan tentang yang gaib. Jadi akidah itu ada satu yang gaib, pengetahuan tentang yang gaib. Jadi dengan mengetahui kita Allah, Rasulnya dan yang gaib, itulah yang jadi pegangan kita. Makanya ya halladzina amanu Allah. Jadi kita mengikut Allah, wati Rasul, mengikut Rasul, ya kan? Karena kita tahu Paulil amri. Jadi ikut pemimpin amir yang mengetahui Allah dan Rasul gitu. Dan bukan hanya mengetahui, yang mengetahui dan mengamalkan dan memimpin, itu yang harus kita ikuti gitu. Ini pengertian akidah. Jadi dengan perkataan lain sebetulnya dengan demikian, kalau misalnya terjadi benturan peradaban itu apa namanya? Bukan benturan ya. Perbedaan peradaban,
perbedaan budaya itu disesuaikan dengan mengikut Allah, Rasulnya, dan amar tadi, sehingga terpurifikasilah kita dari kebudayaan kita menjadi kebudayaan yang kita sebut sebagai amal ibadah Islam. Balikkan ke situ, karena kalau nggak balikkan ke situ nanti masing-masing merasa wah saya benar, padahal yang selalu disampaikan kita adalah kita kembali ke akar kebudayaan itu, akar Islam itu sendiri, itu akidah. Jadi ini penting buat kita, karena kalau misalnya itu tidak terjadi, kata Syaikhul Qadir adalah jangan berkelahi. Ini kan gara-gara kita berbeda ini kita jadi akhirnya berkelahi dan melakukan fitnah. Jadi fitnah ini yang paling bahaya dalam kita ini berjamaah. Misalnya kita ini bisa mengelola diri kita untuk tidak melakukan fitnah, ya, maka sebetulnya insya Allah ummah ini bergerak dengan baik. Karena satu-satunya yang mungkin buat kita untuk maju adalah dengan berjamaah bersama. Kalau kita itu dalam berjamaahnya sih bertengkar aja, menyalahkan orang lain dan seterusnya, itu maka itu akan menghancurkan bukan hanya perbedaan tapi pertengkaran, bahkan perkelahian. Nah, itu yang terjadi kemana-mana. Nah, oleh karena itu adalah untuk penilai kita adalah kita harus mengikut Allah dan Rasulnya, dan dalam ekspresinya mengikut amar. Jadi pegangan kita amar, jangan pegangan kita nafs kita. Jadi kalau Allah sudah mengatakan adalah hormatilah, ya hormatilah fuqara. Karena dalam salah satu penjelasan Rasul mengatakan, engkau belumlah disebut seorang yang beriman kalau engkau belum mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada diri engkau dan keluarga engkau. Jadi kita harus hormati. Kita ngaku Islam, kita mengaku beriman. Kemudian ada hadis lain menjelaskan bahwa adalah kau belumlah disebut sebagai seorang yang beriman kalau kau belum memberikan apa yang kau punya, yang terbaik kau punya ini kepada saudara kau. Wah, ini sedap nih, dan sekaligus berat ya. Misalnya kita ini paling suka saya kopi nih, ya kan? Harus saya dahulukan saudara saya, yang terbaik yang kita punya. Nah, atau ada lagi hadis Rasul yang mengatakan, tidaklah engkau itu sebagai orang beriman kalau kau tidak memperlakukan tetanggamu dengan hormat, dengan adab. Tetangga aja diatur gitu kan. Jadi kita tetangga kita harus kita hormati. Jadi apalagi fuqara, dengan saudara kita harus kita hormati, dan kita harus kita berikan yang terbaik kepada saudara kita. Nah, kemudian tidaklah disebut engkau ini orang beriman kalau kau tidak memperlakukan tamu dengan hormat. Tamu juga dengan hormat. Jadi maksud saya dalam menjelaskan ini supaya kita kembali, jangan makin nafs, jangan makin nafs. Karena kalau begitu nafs, nanti yang jadi adalah marah. Makanya transformasikanlah nafs itu dari amarah lawamah menjadi mutmainnah. Jadi tenang kita. Jadi kalau orang yang tenang itu dia udah sami'na wa ata'na, dia ikut apa kebenaran itu. Jadi ini menjadi penting buat kita, terutama semakin banyak muhajirin ini datang, dan ansor ini juga harus memahami supaya kita itu dibinding oleh akidah, dikuatkan. Sirru berkati, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.